terpercaya. Kejari Ambon musnahkan ratusan barang bukti kejahatan. Ratusan warga ikut screening kanker payudara gratis. Menikmati suasana malam Benteng Amsterdam. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Kejaksaan Negeri Ambon memusnahkan ratusan barang bukti berbagai jenis dari 50 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan ini dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ambon. Ratusan barang bukti yang berasal dari 50 perkara kejahatan periode Januari hingga Mei, yakni narkotika, penganiayaan, pencabulan, pornografi hingga pencurian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimusnahkan Kejaksaan Negeri Ambon Maluku di halaman kantor Kejari Ambon Selasa 27 Mei 2025. Jenis barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu-sabu 43 paket, ganja 95 paket, alat hisap sabu 12 buah, pisau 4 buah, telepon genggam 2 buah, dan sejumlah barang bukti lainnya. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dicampur dengan adonan semen, di blender, serta dihancurkan. Semua barang bukti yang dimusnahkan ini telah melewati proses persidangan perkara dan putusan. Bahwa kegiatan pemusnahan ini adalah suatu agenda rutin yang memang selalu kita laksanakan setiap tahun, yang tujuannya adalah untuk memusnahkan barang bukti tindak pidana yang sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau tidak, agar supaya jangan sampai nanti disalahgunakan untuk hal-hal yang sudah terjadi. Dari kuantitas yang ada, bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu masih sangat dominan terjadi di Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon kembali mengaktifkan tim saber pungli untuk mencegah pungutan liar di lingkungan birokrasi, pasar Mardika, dan berbagai sektor pelayanan publik. Pemkot menandai pengaktifan ini lewat apel bersama di Balai Kota. Untuk memajukan kesehatan Kota Ambon, Wali Kota Ambon Bedewin Watimena resmi mengaktifkan kembali tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Langkah ini diambil untuk membersihkan berbagai sektor pelayanan dari praktik pungli, termasuk di lingkungan Pemkot dan Pasar Mardika. Pemkot menggelar apel bersama untuk menandai dimulainya kembali operasi tim ini. Apel melibatkan ASN, personel TNI Polri, serta Kejaksaan Negeri Ambon, berlangsung di halaman parkir Balai Kota Ambon pada Senin 26 Mei 2025. Wali Kota Ambon menegaskan, tim ini bertugas memastikan semua layanan publik di Kota Ambon bebas dari pungli. Tapi prinsipnya bahwa kami, pemerintah kota, Polresta Pulau Ambon, Kejaksaan Negeri Ambon, kita sudah bertekad untuk memastikan bahwa tim saber pungli ini akan menegakkan aturan, memastikan bahwa pungli itu ditindak dengan tegas. Di tempat yang sama, Kapolresta Ambon dan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon menyatakan dukungan penuh terhadap pengaktifan kembali tim saber pungli dan siap berkolaborasi bersama pemerintah Kota Ambon. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota terkait masalah saber pungli, Polresta Ambon beserta Bapak Kajari kita mendukung. Di dalam pelaksanaannya, kami bersama-sama dengan Satpol PP, kemudian juga dari Dandim, akan melaksanakan penegakan hukum. Kita himbauan pasti secara humanis menyampaikan kepada mungkin tukang parkir, kemudian masyarakat, ormas yang melakukan kami indikasi melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kita dialog humanis supaya
dihentikan. Dalam kegiatan sabar pungli ini kami sikapi adalah suatu momentum yang positif bagi perkembangan pembangunan di Kota Ambon. Karena dengan adanya pungli ini mempengaruhi program-program yang sudah berjalan di Kota Ambon. Bagi warga yang mendapatkan atau mengetahui tentang praktik pungli, bisa dilaporkan kepada tim saber pungli yang saat ini mulai diaktifkan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Sementara itu, pemerintah Kota Ambon kembali menertibkan pedagang yang masih berjualan di luar gedung Pasar Mardika. Petugas mengarahkan puluhan pedagang untuk masuk dan menempati lapak yang masih kosong di dalam gedung. Penertiban ini dilakukan langsung oleh tim dari pemerintah Kota Ambon. Mereka menyasar pedagang yang masih berjualan di area luar gedung, meskipun telah disediakan tempat berjualan di dalam. Petugas meminta para pedagang segera memindahkan dagangannya ke dalam gedung, guna mendukung upaya penataan kawasan perdagangan. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang lebih rapi, tertib, dan nyaman bagi masyarakat, baik pedagang maupun pembeli. Pemerintah Kota Ambon juga mengimbau warga agar mulai berbelanja di dalam gedung sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penataan pasar. Penataan kawasan perdagangan seperti ini terus menjadi prioritas pemerintah Kota Ambon demi menciptakan aktivitas jual beli yang lebih teratur dan tertib. Kita tertibkan yang di pelataran-pelataran itu supaya mereka masuk ke dalam. Kalau mereka masuk ke dalam, supaya kita bisa lihat, kan yang kena dampak 650, berarti kan masih ada kurang lebih 270 yang belum terisi. Oleh karena itu nantinya yang belum terisi itu, yang pedagang yang akan kita inventarisir, yang belum mendapat bagian bisa dimasukkan juga ke dalam, sehingga pasar itu terisi. Dengan demikian tidak ada lagi pedagang yang tidak mendapat bagian di dalam pasar yang baru. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya ratusan warga ikut screening kanker payudara gratis. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Pemerintah Kota Ambon bekerja sama dengan Siloam Hospitals menggelar program screening kanker payudara gratis bagi masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya deteksi dini untuk memperbesar peluang kesembuhan. Pemerintah Kota Ambon menggandeng Siloam Hospital untuk mengadakan layanan screening kanker payudara gratis bagi masyarakat. Pemeriksaan ini berlangsung selama 3 hari, mulai 26 hingga 28 Mei 2025 di Gedung Balai Kota Ambon, Maluku.
Warga yang ingin mengikuti program ini wajib berusia 17 tahun ke atas dan membawa kartu tanda penduduk. Sebanyak 9 dokter radiologi yang didatangkan langsung dari Jakarta menangani pemeriksaan menggunakan metode USG payudara. Metode ini membantu mendeteksi tanda-tanda awal kanker payudara. Jika ada yang terdeteksi, Siloam Hospital Ambon akan membantu merujuk pasien ke Siloam Hospital di daerah lain yang memiliki layanan kemoterapi. Pemkot Ambon dan Siloam Hospital menargetkan screening ini dapat menjangkau hingga 1.000 peserta. Tujuan kami untuk membantu masyarakat Kota Ambon untuk deteksi dini kanker payudara. Harapan kami dengan adanya program Semangka untuk kelainan di kanker payudara dapat segera terdeteksi dan dapat segera diterapi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk rutin memeriksakan diri dan lebih peduli terhadap kesehatan. Ini dari Rumah Sakit Siloam, ya, mereka ingin berkontribusi bagi peningkatan kualitas kesehatan di Kota Ambon. Karena itu mereka melakukan deteksi dini kanker payudara. Awalnya ditujukan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu atau berada di bawah garis kemiskinan. Tapi karena animonya tidak terlalu tinggi, maka kita buka untuk umum. Screening gratis ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi lainnya, Saudara, peringati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-17, Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Maluku bersama IDI Cabang Buru Selatan menggelar berbagai kegiatan sosial dan edukatif di Kabupaten Buru Selatan dengan isu utama mewujudkan dokter Indonesia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Peringati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia, IDI Wilayah Maluku dan Buru Selatan menggelar sejumlah kegiatan, mulai dari pelayanan kesehatan spesialistik terpadu, seminar kesehatan yang menghadirkan para dokter spesialis, dan ditutup dengan jalan sehat. Pada pemeriksaan kesehatan, sebanyak 9 dokter spesialis dan 55 dokter umum didatangkan untuk memberikan layanan kesehatan kepada 650 peserta yang hadir. Sementara dalam seminar, IDI menghadirkan 3 dokter spesialis untuk memberikan materi stunting, TB paru, dan pencegahan penyakit gigi sejak dini kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Seluruh rangkaian kegiatan IDI ini ditutup dengan jalan sehat yang diikuti 200 peserta dari berbagai kalangan. Nah, tahun ini kenapa kami ke Buru Selatan? Pertama itu adalah keaktifan dari ketua IDI cabangnya untuk meminta langsung. Ya, itu satu. Yang kedua, bahwa Buru Selatan setelah kami cek, ternyata memang ketersediaan dokter spesialisnya yang bukan lagi kurang, tapi memang nggak ada spesialis dasarnya. Sehingga ini menjadi satu pertimbangan utama dari kami, teman-teman di IDI wilayah, untuk kemudian memutuskan bahwa HBDI kita kali ini harus di Buru Selatan. Saudara, kemunculan seekor buaya berukuran sekitar 2 meter di Sungai Buru Selatan, Maluku menghebohkan warga. Kemunculan seekor buaya ini saat petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Buru Selatan membersihkan sampah di sejumlah sungai di pusat kota kabupaten tersebut. Hai sayang nih! Inilah video amatir yang memperlihatkan kemunculan seekor buaya berukuran hampir 2 meter di Sungai El Fule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, saat petugas dari Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan melakukan pembersihan tumpukan sampah di sungai dan drainase menggunakan alat berat. Saat tumpukan sampah dan rumput yang menutupi sungai dipindahkan, tiba-tiba seekor buaya itu terlihat muncul berenang bebas di permukaan sungai hingga membuat petugas kaget. Petugas kebersihan dan warga sempat mencoba menangkap buaya tersebut, namun buaya berhasil kabur. Warga pun khawatir karena jarak sungai tidak jauh dari pemukiman warga. Kita akan pembersihan riol ya, dari sampah-sampah dan sedimen yang ada di dalam riol.
Itu kegiatannya dari kemarin, dari Desa Labuan, Desa Wainono, sampai dengan hari ini di Desa Ilfule. Ini juga salah satu kegiatan untuk menjawab 100 hari kerja Pak Bupati Buru Selatan. Saudara, usai yang satu ini kami kembali dengan informasi lainnya, diantaranya menikmati suasana malam Benteng Amsterdam. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas News Ambon, Saudara. Limbah tulang ikan tuna kini tak lagi terbuang sia-sia. Di tangan kreatif warga Ambon, tulang ikan diolah menjadi camilan sehat dan bergizi tinggi. Inovasi ini tak hanya mengurangi limbah, tapi juga membuka peluang usaha bernilai ekonomis. Tulang ikan tuna yang dulu dianggap limbah, kini berubah menjadi makanan bergizi. Novi Stella Saapang, warga Lateri, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon, mengolah tulang ikan tuna menjadi stik camilan gurih. Dengan proses sederhana, ia membersihkan tulang ikan, merebusnya, lalu mencampurnya dengan bumbu dan tepung terigu. Setelah adonan terbentuk, ia menggorengnya hingga kering dan renyah. Camilan ini kaya kalsium yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan gigi, sehingga cocok menjadi pilihan camilan sehat bagi keluarga. Menurut Nova, ide membuat stik tulang ikan muncul saat melihat banyak sisa tulang dari olahan ikan di rumah. Ia pun berinovasi membuat camilan untuk anak-anaknya, hingga akhirnya dijual ke masyarakat. Ya, beta punya stik ini awalnya tuh dibuat untuk anak-anak, karena beta punya anak-anak itu suka jajan. Nah, bagaimana caranya supaya jajannya ini bukan jajan yang bikin sakit tenggorokan, bikin anak-anak tergantung sama jajan-jajan yang di luar yang micinnya banyak. Nah, beta Tak hanya stik tulang ikan, Nova juga memproduksi berbagai olahan berbahan dasar ikan tuna, seperti sambal tuna asap, pilus ikan, hingga batagor tuna. Inovasi ini membantu mengurangi limbah perikanan dan memberi nilai tambah bagi industri olahan hasil laut. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, jika Anda ingin menikmati suasana malam bersama keluarga maupun teman sembari belajar sejarah, Anda dapat berkunjung ke Benteng Amsterdam yang berlokasi di Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah. Objek wisata sejarah yang satu ini kini mulai dibuka di malam hari bagi wisatawan. Kini, benteng peninggalan Belanda yang dibangun sejak tahun 1512 ini
dibuka untuk kunjungan malam hari. Pemandangan malam semakin menarik dengan kehadiran lampu-lampu yang dipasang, mulai dari area taman hingga bangunan utama benteng. Selain pencahayaan yang mempercantik suasana, pengelola juga menyediakan minuman dan camilan agar pengunjung bisa bersantai sambil menikmati malam di dalam area benteng. Menurut pengelola, sejak dilakukan penataan dan penambahan penerangan, jumlah pengunjung terus meningkat, bahkan di luar akhir pekan dan hari libur. Dengan katong pasang lampu-lampu ini, dia menarik pengunjung datang ke sini sambil menikmati suasana benteng. Kebetulan di sini juga ada disediakan minuman-minuman yang ringan seperti Good Day dan lain-lain sebagainya. Makanya hampir setiap malam itu ada. Artinya dari pertama-tama lingkungannya itu aman. Kemudian dari sisi pelayanan juga bagus di sini. Karena benteng kan lebih bagus, lebih ramai. Dari Ambon. Dari Ambon. Pemandangannya, suasananya sangat bagus kalau dilihat dari siang malam. Pengalaman yang berbeda juga dirasakan oleh pengunjung yang datang menikmati malam di benteng bersejarah ini. Sebelumnya, benteng ini hanya buka mulai pagi hingga sore dan biasanya pengunjung datang hanya untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Namun kini, suasana malam di Benteng Amsterdam menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang ingin menikmati sejarah dalam suasana berbeda. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi tadi saudara sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.